Di ambang sebuah terobosan besar dalam hidup, entah perubahan karier, penyembuhan batin, atau lompatan versi diri, seringkali justru muncul gelombang ketakutan paling kuat. Bukan di awal perjalanan, melainkan tepat ketika kita hampir sampai. Fenomena ini bukan kebetulan. Inilah yang oleh banyak tradisi psikologi disebut sebagai resistensi internal. Mekanisme bawah sadar yang berusaha mempertahankan yang familiar meski menyakitkan, daripada melangkah ke wilayah baru yang belum dikenal. Bayangkan alam bawah sadar seperti anjing penjaga. Ia menggonggong bukan karena kita salah arah, melainkan karena kita mendekati gerbang baru. Ia lebih memilih kandang sempit yang dikenalnya daripada langit luas yang belum pernah dijelajahi. Rasa takut akan perubahan sering menyamar sebagai kehati-hatian, logika, bahkan kebijaksanaan palsu. Bagaimana kalau sukses justru membawa masalah baru? Bagaimana kalau hidup jadi terlalu rumit? Inilah kabut pikiran yang muncul tepat sebelum lompatan besar. Dalam psikologi mendalam, proses ini sejalan dengan konsep individuasi yang diperkenalkan oleh Carl Jung, yakni perjalanan menyatukan bagian sadar yang ingin berkembang dengan bayangan bawah sadar yang menyimpan rasa tidak layak, malu lama, dan ketakutan tersembunyi. Selama diri kita terbelah, sebagian ingin maju, sebagian panik akan perubahan, maka kemajuan terasa berat, seolah menarik dua arah berlawanan. Menariknya, resistensi ini jarang menyerang mereka yang hidup stagnan. Ia muncul selektif, justru pada orang yang hampir menembus batas lama. Seperti penambang yang berhenti 1 sentimeter sebelum menemukan berlian, banyak orang mundur bukan karena gagal, tetapi karena tekanan batin memuncak tepat sebelum keberhasilan. Dan resistensi ini tidak hanya hidup di pikiran. Itu pun ke tubuh, dada terasa berat. Perut mengeras, tenggorokan menegang. Tubuh sedang mengirim sinyal proteksi. Ini wilayah baru, hati-hati. Disinilah letak kunci penting yang sering terlewat. Emosi memimpin pikiran, bukan sebaliknya. Perasaan bekerja seperti magnet, menarik pikiran, keputusan, dan respons hidup mengikutinya. 1000 afirmasi positif tidak mampu mengalahkan satu keyakinan emosional tentang ketidaklayakan. Saat hati menegang, pikiran otomatis mencari alasan untuk mundur. Karena itu, terobosan bukan dimenangkan lewat perang melawan pikiran, melainkan lewat regulasi emosi dan tubuh. Bukan dengan mengusir setiap pikiran negatif. Itu seperti mencoba menangkap hujan satu persatu, melainkan dengan menggeser keadaan batin. Turunkan bahu yang tegang. Lepaskan rahang yang mengatup. Tarik napas sungguhan, bukan napas formal. Rasakan 10 detik rasa aman di tubuh. Perubahan mikro ini mengubah cuaca batin. Dan saat emosi melunak, pikiran ikut tenang. Lebih jauh, medan emosional perlu dijaga. Lingkungan, orang, musik, doa, dan ruang aman berfungsi seperti pelindung api kecil di tengah angin. Bukan semua percakapan layak kita masukkan ke hati saat sedang bertumbuh. Dan satu prinsip penting, kesiapan lahir dari tindakan, bukan sebaliknya. Jangan menunggu takut hilang. Lakukan langkah kecil saat hati sedikit lebih stabil. Kirim pesan itu, buat panggilan itu, mulai 1 halaman pertama. Geraklah meski gemetar. Akhirnya, ketika suara dalam diri mulai merayu untuk kembali ke versi lama yang sempit dan aman, pahamilah satu hal. Itu bukan tanda kegagalan. Itu tanda kamu sangat dekat dengan lompatan baru. Bayangan muncul bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sebagai ujian terakhir sebelum evolusi. Terobosan sejati bukan terjadi saat takut hilang, tetapi saat kita melangkah sambil menjaga hati tetap lembut dan stabil.